dipersembahkan oleh Setiap perubahan besar lahir dari ilmu. Islam menempatkan ilmu sebagai cahaya yang menerangi jalan menuju peradaban yang tinggi. Dari wahyu pertama hingga peradaban Islam yang gemilang, ilmu selalu menjadi kunci transformasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatih Aulia. I am 10th grader. Ayahanda, I have one question for you. My question is, why Indonesian people still lack of understanding towards the vision of their nation? That's my question. Thank you. Thank you Ananda, santri kelas 10 ya, SMA Diamalela, yang bertanya mengapa bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia, tidak salah dengar tadi, tidak dapat memahami secara baik, secara benar, lack of understanding tentang kedaulatan sebagai negara atau tentang kehidupan kebangsaan, kenegaraan, menyangkut visi dan misi bangsa dan negara. Ini pertanyaan penting ya, karena ya, sebagai bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 itu sudah memiliki apa yang disebut dengan visi dan misi, atau apa yang disebut dengan cita-cita nasional. Itu termaktub di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terwujudnya Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian nanti ada misi, khususnya pemerintahan, ya, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi, ya, ini tidak berurutan, ya, seluruh rakyat dan tanah tumpah darah Indonesia. Ke arah sanalah ya kita bersama-sama menuju, baik oleh pemerintah sebagai pengemban amanat maupun rakyat. Berbagai agama, suku, bahasa, dan budaya. Jadi kalau bangsa Indonesia dalam perjalanannya 80 tahun kemerdekaan belum mencapai cita-cita itu, ya satu betul tadi, karena rendah dan lemahnya pemahaman, lack of understanding. Karena mungkin nggak dibaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kurang diajarkan di sekolah-sekolah, atau sudah diajarkan tapi siswa dan mahasiswa tidak memahaminya. Di samping ya, mungkin kepemimpinan nasional, pemerintah juga tidak secara konsisten ya, mewujudkan, melaksanakan program-program pembangunan dalam rangka menuju ke arah cita-cita nasional tadi itu. Baik, Prof. Din, kalau kita melihat sejarah Islam, masa Nabi itu tidak kurang dari 23 tahun Nabi melakukan akselerasi, percepatan transformasi yang luar biasa besar, yang sering disebut dari kehidupan minadz-dzulumat ilan nur. Itu begitu bisa cepat. Nah, mengapa ini kita agak lambat? Ya, betul ya. 23 tahun sejak kerasulan Nabi Muhammad SAW, dari pengikut yang sangat-sangat kecil kemudian menjadi ya, sebuah agama, sebuah masyarakat dengan pengikut yang besar ya. Di Madinah itu sudah pernah juga kita bahas, atau nanti kita bahas lagi ya. Karena ada sikap dasar dari pemimpin yang memimpin. Nabi Muhammad SAW itu adalah pemimpin yang memimpin. Mencontohkan. Dengan keteladanan. Karena pemimpin sejati adalah yang menjadi teladan. Rasulullah adalah uswatun hasanah. Ini yang mahal sekali. Ya, sudah dinyatakan oleh Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti perlu ada kepemimpinan hikmah. Pemimpinnya yang penuh dengan hikmah,
penuh dengan kearifan, kebijaksanaan, wisdom, dan kemudian hikmah itu dia akan berada di atas dan untuk semua golongan. Ini yang sering sekali kurang, bahkan hilang, sehingga ya bangsa Indonesia yang telah mengalami proses transformasi beberapa kali. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sebuah titik tolak transformasi Indonesia dengan proklamasi kemerdekaan. Kemudian 66 muncul ya, rejim baru yang disebut dengan Orde Baru menggantikan yang lama, Orde Lama. Itu adalah tonggak transformasi walaupun tidak disebut transformasi. 98 disebutnya reformasi. Sebagai istilah, tapi juga bisa bercorak transformasi. Nah, 3 tonggak ini bisa kita nilai ya, apakah kita sudah menuju ke arah cita-cita nasional yang telah ditentukan oleh para pendiri bangsa itu atau belum. Jawabannya ada yang sudah, kita tidak boleh menutup mata. Prestasi dan raihan dari pemerintah ke pemerintah, tapi harus juga kita akui masih banyak yang kurang dan bahkan belum dilaksanakan. Dipersembahkan oleh Prof. Din, dari yang disampaikan sebelumnya tadi, apa sebenarnya tantangan dan masalah yang terberat pada transformasi Indonesia ini, Prof, yang harus diperbaiki, harus disempurnakan? Ya, tantangan itu bisa datang dari dalam sebagai faktor internal di tubuh bangsa ini sendiri, tapi juga bisa datang dari luar ya, sebagai faktor eksternal, terutama dari luar negeri. Yang internal itu ya saya mengedepankan bahwa manajemen nasional, saya tidak bicara kepemimpinan, manajemen nasional ya, yang mengelola sumber daya yang kita miliki ini belum cukup fungsional, berfungsi dan efektif ya, untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di tubuh bangsa. Pertama, potensi sumber daya manusia luar biasa. Yang kedua, sumber daya alam luar biasa banyak. Allah menakdirkan di perut bumi Indonesia, di atas tanah Indonesia, kayu, hutan, pohon, bahkan di udara Indonesia, bahkan di dalam laut Indonesia. Ini natural resources, sumber daya alam yang kaya raya. Ditambah sumber daya nilai. Apa yang saya maksud dengan sumber daya nilai? Yaitu modal sosial budaya Indonesia, rakyat Indonesia untuk maju. Terkenal bangsa ini bangsa yang berdaya juang. Bayangkan bertahan terhadap penjajahan Belanda dengan kekuatan senjata modern 3,5 abad. Hanya dengan bambu runcing istilahnya itu. Sumber daya nilai. Selain ya, bangsa ini sangat dipengaruhi oleh agama, termasuk dan khususnya Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas, maka kalau dikelola, di-manage potensi ini akan bisa membawa kepada kekuatan untuk kemajuan itu. Tapi sayangnya ya ada kesalahan manajerial, salah kelola, tata kelola yang sudah ada tidak terlaksana dengan baik. Dan tentu faktor eksternal itu ya dunia sekarang mengalami kemajuan ya di luar sana dengan era globalisasi, dengan sekarang terjadi pergeseran pusat geostrategis, geopolitik, geoekonomi global ke kawasan dekat dengan kita ya, Asia Timur dari Jepang, Korea, Cina dan ke bawah di mana Indonesia berada ya, kita tidak cukup siap ya, untuk ya menghadapi tantangan-tantangan globalisasi itu. Saya ingin segera mengatakan bukan berarti tidak ada kemajuan ya, secara berkeadilan banyak kemajuan ya, terutama pada ya, infrastruktur fisik
dari zaman Bung Karno, termasuk dimulai pada zaman Pak Harto ya, yang melakukan pembangunan hingga seterusnya ya. Yang terjadi itu bukan simsalabim, sudah berproses sejak lama gitu. Namun tidak disertai dengan pembangunan infrastruktur non fisik. Ini yang sebenarnya harus kita lakukan, terutama ya lewat pendidikan yang merupakan amanat konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa ya, oleh pemerintah. Namun sayangnya bukan terjadi pencerdasan ya. Dan pencerdasan itu, mencerdaskan kehidupan bangsa itu mengandung arti mencerahkan bangsa. Ini mudah-mudahan ada harapan dengan Mendikdasmen yang baru, yang dengan gebrakannya yang sangat signifikan, kalau dilaksanakan secara konsisten mungkin akan berbuah hasil ya. Tidak dalam 5 tahun, mungkin 10-15 tahun yang akan datang. Inilah tantangan kita, namun ya, kita harus tetap optimis. Karena sebagai insan beragama, sebagai muslim, kita harus memiliki optimisme. Dengan adanya generasi baru, ya, tidak lagi Gen Z, generasi milenial, sudah muncul generasi Alpha. Ya, mungkin 10-20 tahun yang akan datang mereka tampil yang ya, sebagian, walaupun ada yang terpapar dengan budaya-budaya yang rusak dari luar, tetapi yang tampil ya, menjadi wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang berkembang dan mengembangkan diri dalam ketaatan dan peribadatan pada Allah. Maka Indonesia masa depan dan transformasi Indonesia akan berhasil mewujudkan cita-cita bersama kita. Dipersembahkan oleh Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof bahwa untuk menghadapi tantangan dan masalah terkait dengan transformasi bangsa Indonesia, betul yang menjadi fokus utama adalah tentang bagaimana pendidikan harus kita mulai, harus kita tekankan. Oleh karena itu, saya kira peningkatan SDM tidak hanya pendidikan secara umum, tetapi juga pendidikan nilai-nilai agama, dalam hal ini pendidikan agama. Ya, saya kira tepat sekali ya. Dalam rangka mengatasi masalah dan tantangan yang ada. Pertama, kita harus punya sikap dan pandangan dalam rangka menghadapi tantangan itu adalah mengubah tantangan jadi peluang. How to transform challenges into opportunities. Banyak yang berhenti tantangan, bahkan gamang, gugup, inferior, rendah diri. Akhirnya masalah menjadi menumpuk. Nah, dengan menjadikan tantangan sebagai peluang, luar biasa ya, potensi yang dimiliki oleh bangsa ini, maka bagaimana perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebab sudah banyak teori dan ada kenyataan empiris di lapangan, ada bangsa yang tidak memiliki sumber daya alam yang kaya raya, namun bisa bangkit menjadi negara maju seperti Jepang. Dia tidak punya sumber daya alam seperti Indonesia yang kaya dengan minyak, gas, batu bara, termasuk kayu di hutannya. Justru Jepang mengimpor dari Indonesia. Hanya sumber daya manusia berkualitas karena ada watak ya, yang ditegakkan dan dibentuk ya, sejak dari muda. Di bangsa Jepang sebagai contoh gitu. Maka muncul dan dia mengalahkan Indonesia dalam bidang ekonomi. Maka kata kuncinya saya setuju ialah pendidikan. Cuma pendidikan Indonesia harus ditertibkan, diatur, jangan hanya terbatas berorientasi pada pengajaran, tapi juga pembentukan watak, value education, pendidikan nilai, pendidikan watak, kepribadian. Ada istilah yang bagus beberapa waktu lalu, revolusi mental. Walaupun ujungnya mental. Gagal. Ada yang mengusulkan hijrah mental. Apapun istilahnya. Tapi pembentukan mindset. Pembentukan mentalitas di tubuh bangsa khususnya generasi muda ini
sangat-sangat urgent, sangat-sangat mendesak. Itulah tugas dari lembaga-lembaga pendidikan, dan di lembah peradaban di pelosok Sumbawa ini kita dirikan pesantren modern internasional untuk melahirkan calon ilmuwan muslim yang menjadi agen-agen untuk kebangkitan peradaban Islam pada masa depan. Baik Prof, bagaimana kita sebagai generasi muda bisa memotivasi diri dalam menyikapi masalah dan tantangan ini agar kita menjadi generasi muda yang nantinya menyongsong Indonesia emas seperti itu? Ya, itu suatu yang mulia, penting, tapi sekaligus susah melakukan motivasi diri, self motivation. Bahkan tidak hanya berlaku untuk anak-anak muda, tapi bagi orang-orang dewasa, memotivasi diri itu sesuatu jalan yang sangat-sangat penting ya bagi kemajuan gitu. Tapi tidak mustahil generasi muda usia SMP, SMA, mahasiswa melakukan motivasi diri ya, dengan bertekad mengubah diri, bertekad berdaya tahan terhadap gempuran tantangan dari luar, tapi bertekad untuk kemajuan. Ini mentalitas juara, mentalitas pemenang ya. Bahwa kita harus menjadi bangsa juara, menjadi bangsa pemenang di antara perlombaan kebudayaan dan peradaban dewasa ini, bukan mentalitas pecundang. Maka pendidikan dan mungkin juga pendidikan keluarga, dalam arti kalau ingin seorang anak muda, remaja, punya daya tahan, punya kemampuan untuk menghadapi tantangan, dia sendiri, walaupun harus dibimbing oleh orang lain, para pendidik dan para pembimbing, tapi tidak mustahil. Dan ada contoh-contoh anak-anak muda Indonesia yang berprestasi karena motivasi dirinya luar biasa, dan juga ya kemampuan untuk menoleh prestasi termasuk dalam bidang sains, teknologi, sehingga menjadi juara di Olimpiade ya, sains dan teknologi tingkat dunia sekalipun. Saya termasuk yang optimis, walaupun jumlah anak muda seperti tidak banyak, tapi bermula dari jumlah kecil, berkembang, satu waktu, mungkin bukan pada masa saya, bukan pada masa kita, muncul generasi hebat, dan Indonesia 2045 akan mempunyai generasi emas sesuai dengan yang sering digembar-gemborkan dewasa ini. Transformasi sejati tidak bisa dilepaskan dari ilmu. Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban, karena ilmu adalah cahaya bagi kehidupan dan kemajuan peradaban. Metro TV. Dipersembahkan oleh Download Metro TV Extend sekarang.